Marten Paes, calon pemain timnas Indonesia, hadapi tantangan di tengah proses naturalisasi. Timnas Indonesia masuk pot 6 undian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Shin Tae-yong kemungkinan absen dampingi timnas di drawing kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Sang Juara. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar terbaru mengenai calon pemain timnas Indonesia, Marten Paes. Meskipun keinginan Marten Paes untuk membela timnas Indonesia sudah bulat, prosesnya masih tertunda karena sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Paes, kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat, harus menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) sebelum resmi bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tantangan ini muncul karena Paes pernah membela timnas Belanda U21 di Piala Eropa U21 2021, saat usianya sudah 22 tahun. Hal ini membuat proses perpindahan lebih kompleks dibandingkan dengan pemain lain seperti Ragnar Oratmangun atau Tom Haye. Pada awal Maret tahun 2024, Paes bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangun memulai proses naturalisasi. Kini, setelah pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, DKI Jakarta pada tanggal 30 April tahun 2024, Paes resmi menjadi WNI. Namun, Erick Thohir mengingatkan bahwa proses administrasi di FIFA masih memerlukan waktu yang tidak sebentar. Meski demikian, PSSI tetap berupaya keras agar Paes bisa segera membela skuad Garuda. Marten Paes ditargetkan bisa bermain untuk timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada September tahun 2024. PSSI berharap proses ini bisa segera selesai, sehingga Paes dapat memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia resmi masuk pot 6 pada undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama dengan Korea Utara dan Kuwait, pasukan Shin Tae-yong siap menghadapi tantangan berat di tahap ini. Sebanyak 18 negara yang berhasil lolos ke putaran ketiga akan dibagi ke dalam 6 grup. Fase ini akan menggunakan sistem kompetisi penuh, dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung pada September, Oktober, dan November tahun 2024 serta Maret dan Juni tahun 2025. Setiap grup akan meloloskan 2 tim teratas total 6 tim, langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang berada di urutan ketiga dan keempat total 6 tim akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi. Pada babak ini, mereka akan dibagi menjadi 2 grup yang terdiri dari 3 tim, dengan pertandingan berlangsung pada Oktober dan November tahun 2025. Pemenang dari setiap grup akan menyusul 6 wakil Asia lainnya. Runner-up dari kedua grup babak keempat akan bersaing di babak kelima, yang merupakan play-off antar konfederasi, pada Maret tahun 2026. Wakil Asia akan bertarung melawan negara dari Afrika, Amerika Selatan, Oceania, dan 2 dari Amerika Utara. Babak play-off ini akan dimulai dengan 4 tim terbawah berdasarkan peringkat FIFA terbaru yang akan saling berhadapan dalam laga eliminasi. 2 pemenang dari laga ini kemudian akan bergabung dengan 2 tim lainnya untuk memperebutkan tempat terakhir di Piala Dunia 2026. Dengan masuknya Indonesia ke pot 6, harapan dan tantangan besar menanti. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia menjadi kekuatan utama bagi skuad Garuda untuk melangkah lebih jauh dan mengukir sejarah di kancah sepak bola dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Shin Tae-yong kemungkinan absen dampingi timnas di drawing kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan ketidakhadiran pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah karena masih dalam tahap pemulihan setelah menjalani prosedur kesehatan di rumah sakit. Erick Thohir menjelaskan bahwa kondisi Shin Tae-yong saat ini memerlukan waktu untuk pemulihan penuh. Pelatih Shin Tae-yong masih dalam tahap pemulihan usai melakukan kegiatan kesehatan di rumah sakit. Dengan absennya Shin Tae-yong, Erick Thohir akan menjadi satu-satunya perwakilan dari timnas Indonesia dalam acara penting tersebut. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga ini menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia dalam menentukan langkah ke depan di kancah sepak bola internasional. Meskipun tanpa kehadiran langsung dari sang pelatih, diharapkan semangat dan strategi yang telah dirancang tetap bisa dijalankan dengan baik oleh tim.
Semoga Sintayong segera pulih dan bisa kembali memimpin timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi. Timnas Garuda tetap optimis dan siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026.